Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, dengan saya Dr. Enggar. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan obstetri pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, bila bersedia, Ibu silakan berbaring dan membuka bajunya sampai terlihat perutnya dan posisi seperti Ibu melahirkan. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan inspeksi. Inspeksi pada trismetri 2 sampai 3, dia itu dilihat apakah perutnya memulai membesar atau tidak, lalu dilihat apakah janinnya dia itu membujur ataupun melintang. Lalu terdapat pigmentasi linea alba dan striae atau terdapat sikatrik atau tidak, lalu dilihat apakah terlihat gerakan pada janinnya atau tidak. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold 1 dilakukan menghadap ke muka ibu, yaitu untuk menentukan tinggi fundusnya. Lalu meraba pada bagian janin yang terletak di fundusnya dengan kedua telapak tangan. Nah, pada kehamilan pada presentasi kepala pada Leopold 1 ini, dia itu akan teraba besar, bulat, dan lunak. Akan teraba pada bagian bokongnya. Lalu untuk pemeriksaan Leopold 2, dia itu pemeriksaan masih menghadap muka ibu. Dia itu meraba pada bagian janin yang terletak di sebelah kanan ataupun kiri uterus, seperti ini. Dia itu teraba apakah terdapat tahanan memanjang ataupun punggung, atau besar bulat keras atau kepala, dan besar bulat lunak atau bokong, dan pada bagian kecil-kecil itu pada bagian ekstremitas. Pada pemeriksaan Leopold 2, dia itu akan teraba tahanan memanjang pada salah satu sisi kanan ataupun kiri, dan bagian kecil-kecil pada bagian sisi yang lainnya. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Leopold 3, yaitu pemeriksaan masih menghadap pada muka ibunya. Lalu dia itu meraba pada bagian janin yang terletak di bawah atau atas dari simfisis pubis. Dia itu tangan itu menahan fundus untuk fiksasi, seperti ini. Dia itu apakah teraba tahanan memanjang atau punggung, besar bulat keras atau kepala, dan besar bulat lunak atau bokong. Nah, pada bagian kecil ekstremitas. Nah, pada Leopold 3, dia itu akan teraba bagian besar bulat keras atau kepala, akan teraba bagian kepalanya pada Leopold 3. Lalu pada pemeriksaan Leopold 4, pemeriksaan dia itu menghadap ke kaki ibu. Pemeriksaan menghadap ke kaki ibu, dia itu untuk menentukan dan mengkonfirmasi apakah bagian terbawah janin dia itu sudah masuk atau melewati pintu atas panggul atau belum. Nah, meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan dia itu pada lateral kiri dan kanan uterus paling bawah. Nah, ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri pemeriksaan dia itu meraba tepi atas simfis pubis. Ini. Nah, perhatikan pada sudut yang terbentuk oleh jari-jari pemeriksa. Ada jari-jari pemeriksa seperti ini. Nah, bertemu dengan konvergen, kalau dia itu bertemu seperti ini, berarti pada bagian terbawah belum masuk pada PAP atau belum masuk pada pintu atas panggul. Atau bertemu di bagian terbawah janin sudah masuk. Kalau dia sudah bertemu atau divergen, tidak bertemu, berarti pada bagian terbawah janin itu sudah masuk PAP atau pintu atas panggul. Bila dia itu sejajar, berarti setelah setengah bagian janin itu masuk PAP. Konvergen bila dia itu bertemu, lalu divergen, dia itu tidak bertemu, lalu setelah itu sejajar, berarti setengah akan masuk ke PAP. Seperti itu. Lalu selanjutnya ya kita akan melakukan pemeriksaan menilai kontraksi uterus. Nah, meletakkan tangan dengan hati-hati di atas uterus dengan merasakan kontraksi. Merasakan kontraksinya yang terjadi dalam kurun waktu 10 menit. Nah, tentukan apakah kontraksinya adekuat, tentukan intervalnya atau frekuensi seperti apa, lalu hitung durasinya atau lama kontraksinya. Nah, di antara dua kontraksi dinding uterus yang melunak itu kembali akan mengalami relaksasi. Nah, pada fase aktif yang adekuat itu minimal terjadi 2 kontraksi dalam waktu 10 menit. Lama kontraksinya normalnya 40 detik. Di antara kontraksi ada relaksasi. Diraba.
Nah, selanjutnya kita melakukan auskultasi denyut jantung janin, yaitu dengan meletakkan stetoskop line neck. Kita misalkan ibaratkan ini dengan stetoskop line neck karena keterbatasan alat di daerah punggung janin. Karena tadi punggung janinnya sudah ditentukan pada pemeriksaan Leopold, misal pada di sini. Nah, dihitung frekuensi pada 5 detik pertama, 3 detik pertama dan 5 detik pertama. Kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan 3 detik pertama tadi, lalu dikali 4 untuk memperoleh frekuensi 1 menit. Nah, yang ideal itu denyut jantung janin itu dihitung seluruhnya selama 1 menit. Itu berapa? Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu, pemeriksaan telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Silahkan untuk duduk kembali. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan setelah pemeriksaan.